Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4 pelajaran pendidikan Pancasila. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Adik sekalian ya, kita masih di bab 5 yang kita bahas kali ini ya. Bab 5 itu tentang gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan dan juga desa. Nah, tepatnya kita sudah membahas soal HOTS ya, High Order Thinking Skill di halaman 108. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya ya, bisa dilihat di playlist ISPS Pancasila kelas 4. Oke, langsung saja di sini untuk soal HOTS ada 2 buah soal ya, akan kita bahas. Kemudian nanti akan kita lanjutkan sekalian untuk soal AKM ya, asesmen kompetensi minimum di halaman 109. Oke, kita mulai dari soal HOT yang pertama ya. Sebuah pohon tua tumbuh di depan rumah Pak Budi. Para warga lain sudah memperingatkan bahwa pohon itu dapat tumbang jika terjadi angin kencang. Semalam terjadi hujan deras disertai angin. Pohon tua itu jatuh menimpa atap rumah Pak Budi seperti yang dikhawatirkan warga. Akibatnya, atap rumah Pak Budi mengalami kebocoran yang cukup parah. Para warga lalu bergotong royong menyingkirkan pohon dari rumah Pak Budi. Mereka juga bersama-sama memperbaiki atap rumah yang bocor tersebut. Mereka tidak mempermasalahkan sikap Pak Budi yang pernah menolak menebang pohon tersebut. Pertanyaan yang A, apakah para warga sudah menunjukkan sikap gotong royong yang tepat? Jelaskan. Oke, untuk nomor 1 yang A di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi jawabannya adalah ya. Hal ini ditunjukkan dengan para warga bersama-sama menyingkirkan pohon dari rumah Pak Budi dan memperbaiki atap rumah Pak Budi yang bocor, yaitu ditunjukkan sudah melakukan gotong royong ya untuk membantu Pak Budi tersebut. Kemudian yang B, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Budi? Nah ini ya, jadi Pak Budi mempunyai sikap yang kurang terpuji atau kurang baik ya, karena tidak mau mendengarkan pendapat dari warga. Ya, selanjutnya yang C, apa saran yang dapat kamu berikan kepada Pak Budi? Nah ini ya, sebaiknya Pak Budi mendengarkan saran dari warga sehingga tidak ada lagi hal-hal yang merugikan Pak Budi serta warga sekitar ya, akibat pohon yang tumbang tadi kan sudah merugikan Pak Budi sendiri dan juga tentunya warga sekitar ya, karena harus bekerja sama untuk memperbaiki rumah Pak Budi, padahal Pak Budi sudah diperingatkan ya, itu ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2 ya, ini ya. Musim hujan sudah tiba. Ketua RT di lingkungan rumahmu mengimbau warganya untuk segera membersihkan saluran air dari sampah agar terhindar dari banjir. Namun ada beberapa warga yang tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, pertanyaan yang A, apa yang sebaiknya dilakukan warga lain terhadap warga yang tidak mau berpartisipasi? Ya, ini jawabannya ya. Sebaiknya mendatangi dan menanyakan secara baik-baik apa alasan mereka tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti ya. Jadi kita datangi, kita tanyakan ya, alasannya apa kok tidak mau bekerja bakti, padahal itu juga untuk kepentingan bersama ya. Selanjutnya pertanyaan yang B, apa saja manfaat dari kegiatan gotong royong tersebut bagi kehidupan sosial warga? Nah, manfaat gotong royong itu apa? Yang pertama, saluran air menjadi bersih sehingga terhindar dari banjir ya, karena kita membersihkan ya. Kemudian yang kedua, warga dapat semakin rukun ya, karena bersama-sama ya, berkumpul maka bisa semakin rukun. Dan yang ketiga,
semangat kekeluargaan semakin meningkat ya, dengan kita bertemu dengan tetangga kita, ya ngobrol, bekerja bersama, maka semangat kekeluargaan akan semakin meningkat karena kita semakin kenal dengan tetangga kita. Kemudian yang C, selain membersihkan saluran air, kegiatan gotong royong apalagi yang dapat dilakukan warga untuk mencegah terjadinya banjir saat musim hujan? Nah, kira-kira apa saat musim hujan itu kegiatan gotong royong yang dapat kita lakukan? Nah, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini ya, ini juga untuk mencegah banjir ya. Karena kalau sampah dibuang di sembarangan, misalnya di saluran air nanti mampet padahal musim hujan bisa mengakibatkan banjir. Yang kedua, membuat tempat penampungan sampah yang rapi. Nah, ini juga ya. Dan yang ketiga, menanam pohon. Nah, menanam pohon ini bisa menyerap air hujan ya, sehingga juga dapat mencegah, salah satunya mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal HOTS halaman 106 ya, nomor 1 dan 2 sudah kita bahas. Selanjutnya di sini ada AKM atau asesmen kompetensi minimum ya. Di sini ada bacaan budaya gotong royong modal keluar dari krisis. Oke, saya bacakan ya adik-adik sekalian ya. Oke. Bangsa Indonesia memiliki modal sosial dan budaya yang telah ada sejak lama. Kedua modal ini menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19. Modal sosial terdiri atas etika sosial, lembaga sosial, etika lingkungan, kearifan lokal, serta karakter dan sikap sosial yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Modal sosial ini menjadi kekuatan bersama untuk membantu memulihkan aktivitas ekonomi dan sosial secara optimal. Modal budaya Indonesia adalah budaya gotong royong. Budaya gotong royong ada di setiap tarikan nafas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki sisi-sisi kemanusiaan dalam budaya gotong royong. Seluruh negara kini berupaya keras untuk mencari solusi pencegahan dan penyembuhan dari pandemi COVID-19. Modal sosial dan budaya yang ada di masyarakat diperlukan untuk membangun kekuatan bersama melawan pandemi. Modal ini diharapkan dapat membantu menciptakan pemulihan aktivitas sosial ekonomi yang dapat dilakukan secara optimal. Ya, ini ya, sumber dari www.lemhamnas.go.id ya. Gotong royong modal keluar dari krisis. Nah, oke. Berdasarkan teks tersebut, berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut ya. Jawaban dapat lebih dari satu ya. Ini bisa kita centang lebih dari satu. Yang pertama, modal yang menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah modal sosial dan ekonomi. Nah, yang benar apa tadi? Modal sosial dan budaya. Berarti ini tidak sesuai karena yang dibahas modal sosial dan budaya. Kemudian, gotong royong merupakan modal budaya Indonesia ya. Modal budaya Indonesia adalah gotong royong. Ini berarti sesuai dengan teks, kita beri centang. Selanjutnya, etika sosial dan etika lingkungan merupakan modal sosial Indonesia ya. Tadi ya, etika sosial dan etika lingkungan ini adalah modal sosial ya. Modal sosial tadi ada etika sosial, lembaga sosial, etika lingkungan, kearifan lokal, serta karakter dan sikap sosial tadi ya. Oke, berarti betul. Kita beri tanda centang karena sesuai dengan bacaan. Kemudian yang keempat, pemulihan sosial ekonomi Indonesia bergantung pada modal sosial ekonomi yang dimiliki bangsa ini. Ini kurang tepat ya, harusnya bergantung pada modal sosial dan modal budaya itu. Jadi yang sesuai dengan isi teks itu adalah ini yang kedua dan yang ketiga. Itu adik-adik sekalian ya, pembahasan soal HOTS halaman 106 dan soal AKM halaman 109, halaman 108 dan halaman 109 ya. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.